Pernah nggak sih kamu merasa bahwa membangun bisnis itu seperti mengejar bayangan sendiri? Kamu lihat peluang, kamu terjun, kamu bangun sesuatu dengan susah payah. Untuk beberapa bulan pertama, semuanya terasa mengalir. Pelanggan datang, pesanan masuk, ada getaran optimisme yang mengisi hari-harimu. Lalu, hampir tanpa disadari, semuanya mulai melambat. Arus pelanggan itu tak lagi deras. Mereka yang dulu setia perlahan menghilang. Yang tersisa adalah keheningan yang membuatmu bertanya, apa yang salah? Kamu pun mulai berlari lebih cepat, memperbanyak iklan, menawarkan diskon gila-gilaan, membuat produk varian baru. Tapi itu semua terasa seperti memompa ban yang bocor. Kamu menghabiskan lebih banyak energi hanya untuk tetap di tempat yang sama. Rasanya seperti menggali sumur di padang pasir. Semakin dalam kamu menggali, semakin kering dan gersang rasanya. Kita seringkali disihir oleh sebuah ilusi, bahwa bisnis yang sukses adalah tentang memiliki ide yang paling cemerlang, paling orisinal, paling belum pernah ada sebelumnya. Sehingga ketika ide itu mulai kehilangan dayanya, kita pun menyalahkan diri sendiri. Ah, mungkin aku kurang kreatif. Mungkin ide bisnisku dari awal memang biasa saja. Tapi apa benar begitu? Apa masalahnya memang terletak pada ide kita yang habis? Atau jangan-jangan kita selama ini hanya fokus pada jenis ide yang salah? Kita sibuk menggali di tempat yang kering, alih-alih mencari sumber air yang sebenarnya tak pernah kering, pelanggan yang tak pernah berhenti membutuhkannya. Mungkin yang kita butuhkan bukanlah trik untuk menghasilkan lebih banyak ide, tetapi sebuah pergeseran pola pikir untuk menemukan jenis ide yang berbeda sama sekali. Jenis ide yang tidak mengejar pelanggan, tetapi justru membuat pelanggan yang tak pernah berhenti mengejarnya. Inilah yang akan kita jelajahi bersama. Bayangkan seorang teman kita, sebut saja Andi. Andi adalah seorang kreatif. Beberapa tahun lalu, dia melihat tren kue karakter untuk ulang tahun anak-anak. Dengan semangat, dia ikut kursus, membeli oven yang bagus, dan membuka home-based business. Awalnya, pesanan mengalir. Setiap akhir pekan, dapur Andi ramai oleh pesanan kue unicorn, superhero, dan karakter kartun terbaru. Dia merasa telah menemukan jalannya. Tapi setelah sekitar 18 bulan, sesuatu berubah. Tren berganti. Kue karakter yang dulu unik, kini sudah dibuat oleh puluhan home baker lain di sekitarnya. Yang tersisa adalah perang harga. Pelanggan yang dulu setia, kini mulai membandingkan harganya dengan baker baru yang berani jual lebih murah. Setiap notifikasi pesan yang masuk bukan lagi membawa kegembiraan, tapi kecemasan. Apakah ini pelanggan baru atau justru pertanyaan tentang diskon yang lebih besar lagi? Andi pun mencoba bertahan dengan cara yang dia tahu, membuat varian rasa yang lebih banyak, membuat packaging yang lebih mewah, bahkan membuat akun TikTok dengan video-video dekorasi yang rumit. Hasilnya, dia justru lebih kelelahan. Biaya produksi membengkak, waktunya habis untuk membuat konten, sementara pesanan yang benar-benar menguntungkan justru menipis. Diam-diam di malam hari, Andi mulai mempertanyakan segalanya. Apa aku tidak cukup kreatif? Apa passionku di bidang ini salah? Rasanya seperti berlari di treadmill, capek, berkeringat, tapi tidak benar-benar maju kemana-mana. Bisnisnya tidak bangkrut, tapi juga tidak hidup. Ia seperti tanaman yang layu, bertahan hidup, tetapi kehilangan vitalitas untuk tumbuh. Konfliknya bukan pada kerja keras Andi atau pada keterampilannya membuat kue. Konfliknya terletak pada fondasi ide bisnisnya itu sendiri. Sebuah ide yang dibangun di atas landasan yang rapuh, yaitu tren. Dan seperti semua tren, ia akan berlalu, ia habis. Sama seperti energi Andi yang perlahan habis untuk mengejarnya. Kisah Andi adalah cermin dari banyak dari kita. Bukan di industri kue, mungkin di jasa digital marketing, di reseller fashion, atau di coffee shop. Kita terjebak dalam siklus yang sama, mengejar sesuatu yang pada dasarnya memang dirancang untuk sementara. Lalu, di manakah letak kesalahan pola pikir kita? Kebanyakan dari kita, seperti Andi, terjebak dalam apa yang saya sebut sebagai siklus ide permukaan. Kita melihat suatu tren yang sedang booming, suatu produk yang sedang viral, dan kita langsung menyelam ke dalamnya, percaya bahwa itulah peluang. Padahal, yang kita kejar hanyalah gelembung di atas permukaan air. Terlihat mengkilap, tapi mudah pecah. Mari kita lihat dengan logika yang sederhana. Data dari berbagai lembaga riset bisnis kecil menengah secara konsisten menunjukkan satu pola yang sama. Bisnis yang bertahan lama jarang sekali lahir dari tren sesaat,
Mereka lahir dari sesuatu yang lebih dalam. Sebuah survei terhadap 500 bisnis yang bertahan lebih dari 10 tahun menunjukkan bahwa 84% diantaranya tidak sedang mengikuti tren panas saat mereka memulai. Mereka justru menjawab sebuah kebutuhan yang konstan, sebuah pain point yang terus-menerus ada, atau sebuah keinginan manusiawi yang mendasar. Inilah kebenaran yang sering terlewatkan. Pelanggan tidak pernah habis. Yang habis adalah relevansi dari ide bisnis kita. Pikirkan ini. Kebutuhan manusia akan rasa aman, akan pengakuan, akan kemudahan, akan perasaan berkembang. Itu tidak pernah berubah sejak dahulu kala. Itu adalah samudra yang dalam dan abadi. Tren hanyalah ombak kecil di permukaannya. Jika bisnis Andi tentang kue karakter, itu adalah tren. Tapi jika bisnis Andi tentang menciptakan momen kebahagiaan dan kebanggaan bagi perayaan keluarga, itu adalah kebutuhan yang abadi. Yang pertama terbatas pada bentuk unicorn dan superhero. Yang kedua, memiliki ruang yang hampir tak terbatas untuk berinovasi. Kredibilitas sebuah bisnis tidak dibangun dari seberapa viral idenya hari ini, tetapi dari seberapa dalam ia menyentuh urat nadi kebutuhan manusia yang tak berubah. Ini bukan soal menjadi yang paling kekinian, tapi tentang menjadi yang paling relevan dalam konteks yang lebih panjang. Ketika kita menyadari hal ini, segalanya berubah. Pencarian kita bergeser. Dari apa tren yang bisa saya ikuti, menjadi kebutuhan abadi apa yang belum terlayani dengan baik. Dari bagaimana saya bisa berbeda dari pesaing, menjadi bagaimana saya bisa lebih memahami detak jantung pelanggan saya. Inilah pintu gerbang menuju cara berpikir yang baru. Lalu, bagaimana caranya kita berpindah dari siklus ide permukaan yang melelahkan itu menuju fondasi bisnis yang lebih dalam dan abadi? Solusinya terletak pada sebuah pergeseran paradigma yang sederhana, namun powerful. Berhenti menjual produk, dan mulailah menjual transformasi. Mari kita kembali ke kisah Andi. Daripada terus terjebak dalam perang harga kue karakter, Andi melakukan sebuah pivot. Dia tidak lagi mempromosikan kue ulang tahun karakter terbaru. Dia mulai menawarkan paket pencipta kenangan ulang tahun yang tak terlupakan. Dia mengemas ulang bisnisnya. Sekarang, yang dia jual adalah sebuah pengalaman. Sebuah konsultasi singkat dengan orang tua untuk memahami kepribadian anak. Sebuah surprise box yang berisi bukan hanya kue, tetapi juga dekorasi meja sederhana dan permainan kecil. Cerita di balik desain kue yang disesuaikan dengan mimpinya si anak. Apa yang terjadi? Pelanggannya tidak lagi membandingkan harga dengan kue lain. Mereka membeli sebuah solusi untuk masalah mereka, yaitu bagaimana menciptakan hari yang spesial tanpa repot. Andi bukan lagi sekadar tukang kue, dia adalah pembuat kenangan bahagia. Dan untuk sebuah transformasi emosional seperti itu, orang rela membayar lebih. Inilah yang saya sebut prinsip samudra. Di permukaan laut, tren, ombak datang dan pergi, penuh dengan kompetitor yang saling menerjang. Tapi di kedalaman samudra, kebutuhan dasar manusia, terdapat ketenangan dan kelimpahan yang konstan. Tugas kita adalah menyelam lebih dalam. Berikut adalah 3 langkah praktis untuk menerapkan prinsip samudra ini. 1. Gali root desire, keinginan akar. Di balik setiap produk yang ingin dibeli pelanggan, selalu ada keinginan akar yang lebih dalam. Kopi bukan tentang kafein, tapi tentang jeda, percakapan, atau energi untuk memulai hari. Baju bukan tentang kain, tapi tentang percaya diri dan ekspresi diri. Tanyakan pada diri sendiri, transformasi apa yang sebenarnya diinginkan pelanggan saya? 2. Rancang journey, bukan transaction. Pikirkan seluruh perjalanan pelanggan dari sebelum mereka membeli, saat membeli, hingga lama setelah pembelian. Bagaimana Anda bisa membuat setiap tahap dalam perjalanan itu lebih bermakna, lebih mudah, dan lebih menyentuh hati. Nilai tidak lagi hanya terletak pada produk, tetapi pada seluruh pengalaman yang mengelilinginya. 3. Jadilah otoritas emosional. Orang tidak hanya membeli apa yang Anda jual, mereka membeli mengapa Anda menjualnya. Ceritakan nilai-nilai Anda, tunjukkan konsistensi Anda. Bangunlah sebuah dunia yang pelanggan ingin masuki, bukan sekadar sebuah toko yang mereka kunjungi. Ketika Anda membangun bisnis di atas transformasi, Anda tidak lagi mudah digantikan. Karena yang Anda tawarkan adalah sesuatu yang hidup dalam ingatan dan perasaan pelanggan. Itu adalah aset yang tidak pernah habis. Sekarang, bayangkan untuk sesaat, dunia di mana prinsip samudera ini telah menjadi napas bisnis Anda. Bayangkan bangun di pagi hari, dan yang pertama Anda rasakan bukanlah kecemasan akan pesanan yang sepi, tetapi sebuah ketenangan yang dalam. Anda tahu, dengan keyakinan yang tenang, bahwa bisnis Anda tidak lagi bergantung pada gelombang tren yang datang dan pergi.
Ia seperti pohon beringin yang akarnya menjalar jauh ke dalam bumi, mengambil air dari sumber mata air yang tak pernah kering. Bayangkan membuka email atau notifikasi pesan, dan yang Anda temukan adalah bukan pertanyaan, berapa harganya, atau bisa diskon. Tapi cerita dari seorang pelanggan, seorang ibu yang berterima kasih karena kue ulang tahun buatan Anda membuat anaknya menangis haru. Seorang profesional muda yang merasa percaya diri setelah menggunakan jasa konsultasi Anda. Seorang anak yang mengirimi foto hasil karyanya setelah menggunakan produk kreatif Anda. Pelanggan tidak lagi melihat Anda sebagai sekadar penjual. Mereka melihat Anda sebagai bagian dari cerita hidup mereka, sebagai penyelesai masalah, sebagai pembawa kebahagiaan. Dalam dunia ini, kompetisi terasa berbeda. Anda tidak lagi sibuk membandingkan diri dengan pesaing, karena Anda dan mereka seolah-olah berlayar di samudera yang berbeda. Mereka mungkin masih berjuang di permukaan yang berombak, sementara Anda telah menemukan kedalaman yang damai dan penuh kelimpahan. Bayangkan kebebasan yang Anda miliki. Kebebasan untuk berinovasi bukan karena takut ketinggalan, tetapi karena ingin memberikan nilai yang lebih dalam. Kebebasan untuk menetapkan harga yang adil, karena yang Anda tawarkan adalah transformasi, bukan komoditas. Kebebasan untuk tumbuh dengan mantap, dikelilingi oleh pelanggan yang tidak hanya setia, tetapi menjadi advokat bagi bisnis Anda. Inilah yang sebenarnya kita cari, bukan? Bukan sekadar uang, bukan sekadar ketenaran, tapi sebuah karya yang memiliki arti. Sebuah bisnis yang memberi kita kebebasan, bebas dari rasa takut, bebas dari kecemasan akan besok, dan bebas untuk menciptakan dampak yang sesungguhnya. Inilah mimpi yang mungkin terasa jauh, tetapi sebenarnya hanya berjarak satu keputusan. Keputusan untuk menyelam lebih dalam. Mungkin setelah mendengarkan semua ini, ada bisikan kecil dalam hatimu yang berkata, tapi memulai dari awal lagi. Bukankah itu butuh waktu yang lama? Ya, memang. Membangun bisnis yang berdiri di atas fondasi kedalaman memang membutuhkan kesabaran. Ia tidak akan memberikanmu sensasi viral dalam semalam, tapi seperti pohon yang tumbuh perlahan, ia akan memberikanmu keteduhan yang bertahan puluhan tahun, bukan sekadar pelindung sesaat. Dan izinkan saya meyakinkanmu satu hal, kamu tidak perlu meninggalkan segalanya untuk memulai ini. Pergeseran ini bisa dimulai dengan hal-hal kecil. Esok pagi, luangkan waktu 15 menit saja. Duduk dengan tenang dan tanyakan pada dirimu sendiri. Jika bisnis saya bukan sekadar menjual produk jasa saya, lalu transformasi apa yang sebenarnya ingin saya tawarkan kepada dunia? Itulah langkah pertamanya. Sebuah pertanyaan sederhana yang jawabannya mungkin akan mengubah segalanya. Kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Setiap pengusaha yang menciptakan warisan, pada suatu titik dalam hidupnya, pasti berhenti sejenak dari berlari dan memutuskan untuk menyelam. Mereka memilih untuk memahami, bukan hanya sekedar menjual. Mereka memilih untuk berarti, bukan hanya sekedar ada. Jadi, ketika nanti kamu kembali menjalani rutinitas dan godaan untuk mengejar tren itu datang lagi, ingatlah, ada sebuah samudra yang menantimu di bawah riak-riak permukaan. Sebuah dunia di mana ide bisnismu tidak pernah benar-benar habis karena ia terhubung pada kebutuhan manusia yang abadi. Pada akhirnya, bisnis yang tak pernah kehabisan pelanggan adalah bisnis yang memahami bahwa yang terpenting bukanlah apa yang kita jual, tetapi mengapa kita menjualnya, dan untuk transformasi, apa kita hadir dalam kehidupan mereka. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk merenung hari ini.